Selamat datang kembali di sesi pendalaman wawasan kita. Nah, Anda kan udah berbagi beberapa kutipan menarik ya dari buku Tools of Titans, khususnya tentang Amelia Boone. Dia ini seorang obstacle course racer atau ya atlet lari halang rintang yang sukses banget. Iya, betul. Sosok yang luar biasa memang. Oke, misi kita kali ini nih coba ngerangkai gambaran lah ya soal pola pikir dan kebiasaannya dia. Tapi cuma berdasarkan serpihan-serpihan info dari kutipan itu aja. Mari kita coba bedah bareng ya petunjuk apa aja sih yang kita dapat. Oke, siap. Ini kayak nyusun puzzle ya jadinya dari potongan info yang ada. Menarik sih ngelihat gimana detail-detail kecil gini kadang bisa ngasih gambaran besar soal seorang atlet elit. Kira-kira petunjuk pertama apa nih yang paling menonjol dari sumber Anda itu? Ada satu nih, kebiasaan dia pas latihan yang menurut saya unik banget. Sumber Anda nyebutin, Amelia suka berlari saat hujan dan dingin. Karena tahu pesaingnya mungkin memilih tidak melakukannya. Ini kan langsung kayak, wah mentalitasnya beda nih. Iya nggak sih? Oh iya, itu klasik banget sih sebenarnya. Tapi ini lebih dari sekedar melatih skenario terburuk ya. Ada unsur strategisnya yang kuat di sini. Dia secara sadar sengaja nyari kondisi nggak nyaman. Kondisi yang kemungkinan besar dihindari sama pesaingnya. Jadi bukan cuma soal nahan dingin atau hujan gitu ya? Bukan cuma itu, ini ngasih dia keunggulan psikologis. Semacam rasa, gue udah ngelakuin yang lebih susah dari mereka, bahkan sebelum lombanya mulai. Jadi ini soal membangun ketahanan, tapi gimana ya, relatif terhadap kompetitornya. Oke. Jadi ada aspek komparasinya sama lawan ya. Bukan cuma saya kuat, tapi saya lebih siap secara mental karena saya sengaja hadapi apa yang mereka hindari. Menarik. Nah, selain soal ketangguhan fisik dan mental yang kayak gini dalam latihan, sumbernya juga nyinggung praktek lain. Ada lagi. Oh ya, apa tuh? Disebutin kalau dia, ya mirip lah sama banyak world class performer lain, itu punya praktek mindfulness atau meditasi harian. Semacam latihan kesadaran penuh gitu. Kutipannya secara spesifik ngelompokin atlet elit seperti Amelia Boone dengan nama-nama besar lain yang juga melakukan hal serupa. Nah, ini koneksi yang krusial banget menurut saya. Buat atlet di level dia, apalagi di olahraga kayak OCR yang, ya ampun, penuh ketidakpastian dan tuntutan fisiknya gila-gilaan, kemampuan ngelola tekanan mental, terus fokus pas lagi capek banget, sama beradaptasi sama rintangan yang nggak terduga itu, ya sama pentingnya lah sama kekuatan fisik. Mungkin malah lebih penting kadang-kadang. Bener juga sih. Mindfulness ini bisa jadi alat utamanya dia buat ngelatih pikiran biar tetap tenang tapi juga responsif di tengah kekacauan lomba. Jadi ini ngelengkapin latihan fisiknya yang udah pasti berat banget. Bukan sekedar tambahan, oh bagus kalau dilakuin. Tapi ini kayaknya komponen inti dari performanya dia. Masuk akal banget sih kalau dikaitin sama tuntutan OCR yang kayak gitu ya. Tapi nih, ada lagi detail dari sumber Anda yang jujur aja bikin saya kaget. Beda banget arahnya. Wah, apa tuh? Bikin penasaran. Ternyata dia adalah penyanyi akapela berbakat, artinya nyanyi tanpa iringan musik ya. Dan pernah gabung dalam grup Greenleafs di Washington University. Jauh banget kan rasanya dari dunia lari lumpur dan rintangan gitu. Haha, iya kedengarannya kontras ya. Tapi justru detail kayak gini nih yang ngingetin kita kalau orang-orang berprestasi tinggi itu seringkali multidimensi. Punya minat atau bakat di luar bidang utamanya itu bisa jadi sumber keseimbangan, mungkin ngasih perspektif beda, atau bahkan nunjukin kapasitas disiplin yang sama, tapi di area yang beda aja. Oh, bisa jadi gitu ya. Bisa jadi. Mungkin aja loh, kemampuan fokus sama kontrol napas pas nyanyi akapela itu ada kaitan nggak langsungnya sama kontrol diri pas lagi lomba. Atau ya bisa juga ini emang cuma sisi lain dari kepribadiannya dia aja yang emang kayak gitu, kompleks. Bener juga sih nggak kepikiran ke arah sana. Oke, balik lagi ke aspek yang lebih dekat sama olahraganya nih. Sumbernya juga nyatet rekomendasi dia buat alat pemulihan. Ada disebut rumble roller yang digambarin sebagai busa roller ketemu ban truk monster. Haha, deskripsinya jelas banget ya. Iya, itu alat pemulihan yang cukup intensif memang. Terus ada juga 2 lagu yang katanya sering dia dengerin. Tonight Tonight dari Smashing Pumpkins sama Keep Your Eyes Open dari Need to Breathe. Nah ini ngelengkapin gambaran seorang atlet yang benar-benar serius soal setiap aspek performa, termasuk ya pemulihan ini. Rekomendasi alat spesifik kayak rumble roller itu nunjukin perhatian dia ke detail pemulihan fisik.
Sementara pilihan musiknya ya ngasih kita sedikit jendela lah ya, ke dalam mood atau energi apa sih yang mungkin dia cari buat motivasi atau buat fokus. Ini bagian-bagian kecil, tapi kalau digabungin, ya dukung kemampuannya buat terus latihan dan kompetisi di level tertinggi. Oke, jadi kalau kita coba rangkai ini potongan-potongan puzzle dari sumber yang Anda kasih tadi, gambaran besar apa sih yang muncul tentang Amelia Bone ini? Kita jadi ngelihat sosok yang pertama, proaktif ya. Nyari kesulitan sebagai strategi, kayak lari di cuaca buruk, itu bukan cuma pasif nerima aja. Kedua, dia nyimbangin tuntutan fisik yang ekstrim itu pakai latihan mental yang disiplin, yaitu mindfulness. Oke. Ketiga, dia punya dimensi lain di luar olahraga, kayak nyanyi itu, yang mungkin aja ikut kontribusi ke ketahanannya secara keseluruhan. Dan terakhir, dia perhatiin banget detail-detail pendukung, kayak pemulihan pakai alat spesifik dan juga musik. Intinya sih, kelihatan ada dedikasi yang holistik, yang lebih dari sekedar latihan fisik aja. Wah, potret yang menarik banget ya, yang berhasil kita susun cuma dari kutipan-kutipan singkat ini. Semoga pendalaman singkat kita barusan bisa ngasih Anda perspektif baru ya, soal pola pikir seorang juara. Iya, memang. Bahkan, dari info yang terbatas pun, kalau ada pola pikir yang konsisten, itu bisa kelihatan kok. Nah, sebagai penutup nih, ada satu hal buat Anda renungkan. Ngelihat gimana Amelia Boone secara sadar milih ketidaknyamanan buat dapat keunggulan strategis. Gimana ya caranya Anda bisa nerapin prinsip yang mirip, mungkin dalam skala yang jauh lebih kecil, atau di area yang beda dalam hidup Anda, buat coba dorong batas kemampuan diri Anda, dan dapetin keunggulan unik Anda sendiri. Coba direnungkan ya. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.